Ya Ustadz, ini kan masih dalam suasana Ramadan ya. Gimana tingkatan puasa? Jadi para ulama itu membuat puasa ini berapa tingkatan. Sebenarnya ini juga tidak ada di Al-Quran ataupun di hadis ya. Cuma ini untuk memudahkan orang mempelajari supaya puasa itu ada tingkatannya. Yang pertama adalah saumun ammah. Jadi puasanya orang-orang umum, orang-orang ammah itu hanya mendapatkan lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkan. Dan ini sebenarnya sudah disindir oleh Rasulullah SAW bahwa di antara umatku banyak yang puasa tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Ini tapi secara kewajiban ini sudah ditunaikan, sehingga dia betul-betul hanya menahan dari lapar dan haus dan juga hal yang membatalkan, misalnya hubungan suami istri itu. Nah, tingkatan yang kedua adalah tingkatan saumul khassah. Jadi sudah tingkatan puasa yang khusus. Artinya apa? Bahwa di dalam puasa ini bukan hanya lapar dan haus, tetapi hal-hal yang merusak pahala puasa itu juga mulai ditahan. Misalnya ibu-ibu menahan amarah, menahan emosi, gitu ya, jengkel, sombong, angkuh, riya, itu semuanya ditahan. Itu tingkatan yang kedua. Jadi bukan hanya dari pagi sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari itu hanya menahan lapar dan haus, tetapi amarah ditahan, emosi ditahan, jengkel ditahan, gitu, sombong ditahan, angkuh ditahan, riya ditahan, semuanya ditahan begitu, sehingga betul-betul dia dipuasakan. Nah, inilah puasanya para wali. Sebetulnya kita juga bisa melakukan itu ya, karena puasa itu sekali lagi bukan hanya sekedar lapar dan haus. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa adalah hawais khosoh. Saumun hawais khosoh itu adalah puasa yang khusus, sudah spesifik. Kalau tadi hanya makan, terus kemudian juga minum, dan juga yang kedua ada tingkatan hal-hal yang sifatnya adalah yang merusak pahala puasa, ini adalah bagaimana mengelola hati dengan baik. Jadi betul-betul dia menahan apa-apa yang merusak hatinya itu berpaling dari Allah. Misalnya contohnya hubudun ya, cinta kepada dunia, cinta kepada jabatan, dan lain sebagainya, itu tuh dipuasakan. Begitu kadang-kadang cinta kita kepada Allah, keberadaan kita kepada Allah itu dikalahkan dengan urusan dunia. Contohnya begini, ibu-ibu lagi bekerja, lalu kemudian ada adzan, tidak peduli dengan adzan, tidak segera memenuhi panggilan Allah. Ini adalah bagian daripada kita mengutamakan pekerjaan kita. Seharusnya ini kita tahan, hanya fokus kepada ibadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Sekali kita mengikrarkan paling tidak 5 kali sehari semalam, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana tingkatan dalam berpuasa itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Terima kasih. Semoga kita termasuk tingkatan terakhir yang semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.